Aku mau coba tanya yang namanya Valeria Enrika, ada nggak di sini? Boleh dong, kalau ada boleh di-unmute dulu, terus kita mau ngobrol-ngobrol Iya, sebentar. bener banget Kak. Boleh-boleh. Kak Valeria Enrika ya. Ada nggak di sini? Nggak ada ya kayaknya ya, masih mungkin ada kendala gitu. Atau coba kita tanya, Kak ini nih ada Teresia Viani, ada nggak? Kak Ada Kak. Teresia Viani? Oke Kak, halo. Selamat siang Halo, ya Kak. siang juga. Gimana nih Kak? Eh, apakah ada ekspektasi atau Jujur deg-degan banget ya, saran? soalnya kan emang dari udah lama. Halo? Halo. Putus-putus ya? Iya, kayaknya sinyalnya agak jelek ya. Oh oke, udah aku backup dulu kali ya. Oke nih tadi excited lah ya, tapi buat ikut acara workshop. Iya, excited banget. Excited banget. Kamu kalau boleh tahu apa namanya acara workshop ini dari mana sih? Dari Instagram Manifesto. Benar banget. Jadi teman-teman nih buat yang butuh info terkait Manifesto bisa langsung aja dicek Instagramnya di @manifesto atau bisa juga nih dicek website kita di manifesto.online teman-teman. Oke, makasih untuk Kak siapa tadi namanya? Kak Teresia Iya, Viani Kak. ya. Terima kasih untuk waktunya udah mau ngobrol-ngobrol sebentar sama kita ya. Ya, thank Oke, you banget ya Kak buat Kak. waktunya. Mungkin kita bakal lanjut dulu. Sebelumnya aku mau kasih sebuah pengumuman. Jadi teman-teman, uh, di webinar kali ini kalian juga bisa mendapatkan e-certificate. Mungkin boleh ditunjukin ke slide selanjutnya. Nah ya, jadi teman-teman, buat yang belum melakukan register, boleh langsung diregister aja ke link yang tertera, ataupun kalian boleh scan barcode-nya. Cuman kalau buat teman-teman lain yang pernah register atau sebelumnya udah register, nggak perlu register lagi, karena linknya itu bakal sama aja. Kalian kalau misalnya ingin mendapatkan e-certificate, itu harus melakukan register. Jadi pastiin sekali lagi buat bisa diregister aja gitu teman-teman. Dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan, kalian boleh langsung tanya aja ke CP yang tertera di share screen berikut. Oke teman-teman, jadi kita juga bakal mau, sebelum kita mulai, mungkin ada baiknya kita tahu dulu tema dari Manifesto tahun ini, bener nggak Del? Oh ya teman-teman, satu lagi untuk registrasi itu ditutup hari Oh, ini jam dan 8 aku malam, mau jadi bikin teman-teman jangan lupa. Halo Fidel, mungkin bisa dengar aku nggak ya Fidel? bisa. Ada kendala koneksi Apakah ya tadi terdengar ya? jelas? Ya, sorry banget teman-teman, sepertinya koneksinya lagi kurang bagus. Mungkin aku lanjut aja ya. Jadi teman-teman, jangan lupa ini ditutup registrasinya ditutup jam 8 malam. Jadi kalian harus registrasi di hari ini juga. Tapi sekali lagi kalau kalian udah registrasi nggak perlu registrasi lagi. Oke, sekarang mungkin aku buat kasih tahu temanya. Boleh. Jadi tema dari manifesto kali ini itu adalah One Planet Economy. Nah, apa sih One Planet Economy itu?
Nah, bener banget kata Fidel tadi. Jadi teman-teman, tema kali ini adalah One Planet Economy. One Planet Economy itu adalah tema yang menggambarkan cara bumi dan manusia itu dapat hidup secara beriringan seiring dengan bertambahnya populasi manusia. Agar kita semua itu mampu hidup dengan cara yang berkelanjutan, teman-teman. Dan hal ini juga menyadarkan kita akan pentingnya kehidupan berkelanjutan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Jadi teman-teman, kalau kalian mau tahu nih lebih tentang kita, kalian boleh ikutin performance atau webinar dari kita juga di Manifesto untuk biar kalian lebih tahu tentang. Kita juga mau berterima kasih untuk pihak sponsor di Manifesto 2020, yaitu Teachcast with Oxford. Jadi teman-teman, Teachcast itu adalah lembaga pelatihan di Indonesia yang berbasis conversation. Dan sebelum ada di Indonesia, juga sudah ada di beberapa negara lainnya, kayak Korea Selatan, Jepang, Cina, Saudi Arabia, Turki, dan Brazil, dan pastinya kredibel banget teman-teman. Oke, sebelum kita mulai, aku akan langsung aja ke peraturan di webinar ini, mungkin bisa dibantu sama Fidel ya. Boleh banget. Jadi aku sekarang bakal bacain beberapa peraturan yang berlaku selama acara workshop ini berlangsung ya teman-teman. Yang pertama, peserta diwajibkan untuk mematikan suara atau mute selama kegiatan workshop berlangsung. Apabila mic peserta tidak dalam kondisi mute, maka host akan melakukan mute terhadap peserta tersebut. Yang kedua, peserta diharapkan untuk berada di tempat yang kondusif apabila hendak menyalakan kamera atau on cam, dan apabila peserta tidak dalam berada di kondisi yang kondusif saat on cam, maka host akan menonaktifkan kamera peserta tersebut. Yang ketiga, peserta dapat bertanya melalui kolom chat. Yang keempat, peserta diharapkan untuk menggunakan bahasa yang sopan, santun, serta tidak mengandung unsur sara. Yang kelima, peserta baru boleh menyalakan mic dan berbicara setelah mendapatkan izin dari MC maupun moderator. Dan yang terakhir, peserta diwajibkan untuk mengikuti dan juga menaati seluruh peraturan yang berlaku. Apabila melanggar, maka sertifikat keikutsertaan peserta yang bersangkutan tidak akan diberikan. Nah, oke, jadi penting banget teman-teman untuk menaati peraturan yang udah tertera. Oke, mungkin kita bakal langsung aja ke acara intinya. Sebelumnya aku mau ngenalin kalian ke Alia Andrina yang merupakan moderator di hari ini. Biar kita nggak kehabisan waktu juga, mungkin kita bakal langsung aja. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Alia Andrina. Terima kasih MC, thank you Sherin dan Fidel. Halo semuanya. Nah, kayaknya udah pada nggak sabar nggak sih untuk bikin scrunchie bareng Cikai ya. Kalau gitu aku langsung panggil aja nih. Halo Cikai. Halo. Halo Kak. Halo semuanya, apa kabar? Baik dong. Aku yakin teman-teman di rumah sini pasti pada baik-baik, lagi pada semangat nih Kak kayaknya ikutin workshop hari ini. Aduh, kayak udah nggak sabar ya Kak kita bikin apa nih Kak? Iya, jadi hari ini kita bakal bikin scrunchie bareng-bareng ya. Yang di luar pada ikut juga nggak? Ayo pada ikut juga ya, aku bareng bikin sama Andrina. Pada ikutan dong. Aku pakai mesin jahit, kalau Andrina pakai jahit tangan ya. Iya, aku pakai jahit tangan nih. Aku udah bawa jarumnya dan alat bahannya. Kalau gitu boleh kasih tahu dulu dong Kak, alat bahannya tuh apa aja sih untuk bikin scrunchie ini? Oke, jadi sebenarnya satu hal yang penting digarisbawahin juga, yang namanya DIY project itu semuanya based on creativity. Jadi kalau misalnya kalian ada yang nggak punya bahannya, itu sebenarnya selalu bisa diakalin. Jadi nggak usah khawatir kayak oh berarti harus beli ini, harus beli itu, enggak. Kayak tadi aku di sini aku pakai mesin jahit. Agak susah ya gesernya. Di sini aku pakai mesin jahit. Tapi kalau misalnya nggak punya mesin jahit pun sebenarnya bisa banget jahit pakai jahit tangan biasa. Terus yang kedua, aku punya gunting juga di sini. Ini guntingnya gunting kain, karena sebenarnya gunting kain itu agak beda sama gunting kertas biasa. Kalau aku menyarankan kalau memang kalian udah mulai hobi nih motong-motong kain, belilah gunting kain yang baik, karena ini enak banget buat motong kain tuh kayak bener-bener smooth gitu. Dan gunting kain itu nggak boleh dipakai gunting kertas ya, jangan, nanti dia kehilangan ability untuk memotong kain dengan baik lagi. Jadi kalau kalian mau invest, boleh banget, tapi dirawat. Terus yang selanjutnya itu adalah kertas pola. Sebenarnya kertas pola ini juga optional. Kalau misalnya kalian kayak udah master nanti bikin scrunchie, nggak usah pakai pola lagi, bisa langsung jahit aja, bisa langsung kayak tandain aja di
kainnya langsung, jadi nggak usah bikin ini lagi. Nah, ini kertas pola yang aku siapin, itu ukuran 10 kali 52, ini ukuran standar scrunchie. Nah, ini aku mulai get technical sedikit, nggak apa-apa ya? Jadi, untuk scrunchie itu, sebenarnya tuh polanya terserah kalian. Jadi, bener-bener kita bisa atur sendiri, nggak saklek kayak ini harus 10 kali 52 cm gitu. Ini adalah yang memang standar. Tapi teorinya adalah semakin dia panjang ke sini, semakin dia panjang ke sisi yang memanjang ini, itu dia akan semakin crumply gitu. Nih, kayak gini. Ini dibandingin sama yang ini warna hitam, jadi nggak terlalu kelihatan itunya apa. Ya, mungkin aku ada contohnya nih, Kak. Nah, iya. Nah, itu kan agak longgar ya. Bukan yang terlalu kayak dempet-dempet banget. Jadi, semakin kalian panjang itunya, pola kainnya, itu nanti akan semakin kayak keriting-keriting gini. Tuh. Jadi, benar-benar based on your preference juga, mau bikin model scrunchie-nya tuh seperti apa. Mau yang kayak lebih loose, atau mau yang super dempet-dempet. Nah, kalau si bagian yang lebarnya ini, itu menentukan lebar scrunchie-nya. Jadi kayak gini, ini juga kan kelihatannya dia agak lebih lebar kalau dibandingin sama ini lebih kecil. Tuh. Gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya dibilang, polanya ukurannya berapa? Terserah kalian mau bikin yang super gede banget, kan sekarang lagi hits juga tuh scrunchie yang kayak gede banget. Kayak gitu ya, Kak. Iya, bener banget. Kayak gitu, itu juga boleh banget. Malah kalau misalnya ada yang mau bikin usaha nih dari jualan scrunchie, aku pernah lihat di TikTok ada cewek gitu, masih high school, terus di luar negeri dia bikin scrunchie sampai 1 bulan tuh bisa ngirim 1000 box scrunchie. Terus papanya dakuin gitu, terus dia bener-bener bisa kayak make money out of it gitu. Jadi ini bisa jadi ide bisnis, guys. Kalian tinggal cari kayak apa yang membedakan scrunchie kalian dengan scrunchie Dan yang lain ya nggak sih, Kak? Iya. Nah, itu udah dikasih ide bisnis sama Cika itu. Keren banget teman-teman di sini udah terinspirasi dong pastinya. Nah, sebelum kita mulai nih, Ci, aku ingetin lagi untuk teman-teman, boleh banget ya bertanya di kolom section nanti untuk sama Cikara tentang bagaimana kalau misalkan nanti kalian ikutin prosesinya, kalian bisa nih nanya banget, misalkan kayak kalau diulangin mungkin kalau kalian nggak kedengeran tadi, biar kayak lebih jelas atau gimana, ataupun kalian mau nanya-nanya soal tentang selain cara bikin scrunchie, tentang kayak Cikara dan sustainability juga boleh banget. Dan nanti untuk itu kita bakal ada sesi yang lebih seru nggak sih, Kak, nanti di belakangnya? Iya. Pasti banget. Yang pasti ini kita santai aja ya. Kalau aku santai aja. Deg-degan kalau terlalu formal. Iya, betul banget, Kak. Pokoknya seru lah, kali ini kita seru-seruan bareng ya, Kak? Ya, seru. Kita pasti seru hari ini. Oke, kalau gitu. Bahannya ada lagi, justru ini yang paling penting bahannya. Oke. Itu adalah elastic band. Elastic band. Ini adalah karet buat di dalam si scrunchie kita. Kalau aku sih belinya langsung meteran kayak gini. Sebenarnya kalau misalnya kalian punya karet rambut bekas yang emang udah kayak jadi bulat itu juga bisa dipakai nanti dijahit over karetnya aja gitu. Sama yang tidak kalah penting adalah kain untuk bikin scrunchie-nya. Dan ini tuh bisa kalian pakai kain apapun. Ini aku pakai kain bekas gorden. Tuh, beneran ini. Gorden ikan. Gorden. Ada sisa. Panjang banget ya, Kak. Tuh. Gorden ini. Ada sisa. Nah, kalau aku di sini pakainya baju nih, Kak. Terus sama untuk aku bisa pakai jeruk. Ini jadi kayaknya kelek gitu videonya. Halo? Halo, apakah aman? Oke, udah. Okay. Aduh, agak deg-degan ya, Kak. Kita agak jauh nih, jadi tetap masih bisa senang-senang bareng-bareng ya, Kak? Sama teman-teman di rumah. Kalau gitu, lama lagi kita mulai nggak sih, Kak? Boleh banget. Kita mulai aja yuk. Oke. Nah, step pertamanya untuk membuat scrunchie itu apa ya, Kak? Berarti pertama itu siapin pola kalian, atau kalau nggak mau di pola, mau di kainnya juga boleh. Yang pasti kita goals-nya itu adalah
potong kain ini dengan ukuran scrunchie yang diharapkan. Just di sini aku punya 10 kali 52. Jadi kita potong dulu kainnya. Aku baru pindahan guys, jadi kayak masih agak baru sama tempatnya juga. Jadi kalau kagok-kagok mungkin ya. Gak apa-apa dong, Kak. Oke, jadi pertama kita taruh kainnya di bawah kertasnya. Oke. Aku agak gini aja. Nah. Ini kelihatan kan ya? Kelihatan, Kak? Oke, kalau agak berantakan belakangnya hiraukan aja, itu memang pindahan. Jadi ini pertama kalau mau gampang pakai jarum pentul. Tuh, di secure bareng-bareng kertas sama kainnya. Nah, gitu. Sambil ngobrol-ngobrol dong, ini kan aku mentul-mentul ya, kayak bingung nih mau ngomong apa. Oh, Kak, maaf tadi sinyalnya. Aduh, maaf banget ya, Kak. Gak apa-apa. Oke, kita lanjutin aja ya, Kak. Jadi, ya. aku di sini nggak ada pola nih, Kak. Jadi kayak aku mau menggunakan kreativitas aku aja nih hari ini. Boleh banget. Boleh banget ya, Kak. Iya. Nah, sambil ini, aku mau nanya-nanya sama Kakak, boleh kali ya, Kak? Boleh. Sambil kita ngobrol-ngobrol gitu. Ngobrol. Nah, aku mau nanya deh, dari awal, Kakak mulai kapan sih, Kak, tertarik sama kayak dunia fashion gini, dan kayak tertarik sama mulai menjahit segala macam? Sebenarnya aku tuh dari dulu emang udah suka banget sama yang namanya baju. Kayak dari kecil tuh centil banget. Kalau ke toko baju pokoknya seneng deh gitu. Nah, terus kan aku kuliahnya dulu kebetulan fashion design juga. Tapi aku baru mulai benar-benar baju itu justru pas COVID itu kan di rumah gabut ya. Aku ngeliatin baju-baju aku di rumah, kayak aduh sayang juga ya nih baju, cuma dipakai sekali terus nanti udah nggak bisa pakai lagi karena kadang-kadang kan aku foto sekali kayak udah kayaknya nggak enak ya kalau pakai ini lagi nanti, maksudnya kadang-kadang udah pakai nanti kadang udah, jadi aku nggak bisa pakai ini akhirnya aku malah foto ya, kadang-kadang aku jawab juga udah deh yang foto sekali kayak brand-brand yang kayak aku gitu kan akhirnya. Hobi banget tuh baru-baru ini ya, Kak? Iya, jadi sebenarnya benar-benar rutin dan rajin itu baru-baru ini. Cuman dari dulu tuh emang aku suka jahit, suka kayak bikin DIY itu dari kecil lah. Suka kayak bikin scrapbook dari mulai kayak tambahin pocket gitu nggak sih, Kak, zaman dulu? Iya, tambahin pocket, T-shirt. terus semacam kayak cuman nge-crop t-shirt aja itu kan sebenarnya udah upcycle loh, dan itu cuma butuh gunting doang gitu. Nah, terus aku mau nanya lagi nih, Kak. Kan kalau gitu tadi Kak Cikai juga udah bilang nih kayak sebenarnya agak nggak enak gitu kan kalau pakai bajunya sama terus, apalagi sebagai content creator yang biasanya tuh kalau misalkan pakai baju tuh kayak sekali-sekali gitu kan. Iya, heboh ya. Nah, dan itu kan sebenarnya kayak sangat fast fashion banget nggak sih, Kak, kalau kayak gitu. Nah, mungkin Kakak ada tips nggak nih, Kak, untuk teman-teman yang baru mau mulai menjahit nih, tapi kan kayak tadi Kakak bilang udah dari dulu gitu, tapi mereka tuh segan kayak, aduh kayaknya susah deh bikin baju kayak gini gitu, atau kayak susah deh kayaknya upcycling, aduh jadi malu, jadi males belajarnya. Nah, ada nggak sih, Kak, tips-tipsnya gitu untuk teman-teman? Kalau tips dari aku, yang penting tuh pede aja. Kayak apa zaman sekarang ya. Zaman sekarang tuh merasa nggak sih baju yang kayak makin aneh dalam tanda kutip ya, itu makin keren gitu. Jadi kayak kadang-kadang ada yang sekarang kan model baju yang keren tuh kayak jahitannya di luar lah, atau misalnya emang roll hem nggak ada jahitan finishingnya, atau ceplok-ceplok warnanya, pokoknya kayak ditempel-tempel doang. Itu tuh sebenarnya juga bisa jadi baju yang bagus. Yang penting kitanya pede aja makainya. Gitu. Kalau kita pede malah orang kayak jadi ngerasa oh itu kayaknya lagi tren ya gitu. Jadi sebenarnya nggak selalu harus jahit, karena ini satu masalah yang aku lumayan banyak temuin, orang yang mau upcycle tuh tapi aku nggak bisa jahit. Sebenarnya nggak harus jahit, kadang bisa
gunting terus diikat-ikat doang kayak gitu juga bisa jadi upcycle yang bagus gitu. Dan kalau emang pada akhirnya mau belajar jahit itu boleh banget dan nggak sesusah itu sebenarnya ngejahit itu. Beneran deh. Kayak kalau misalnya bisa gunain mesin jahitnya, sebenarnya yang lainnya tuh agak kayak logika gitu. Serius. Jadi pasti bisa. Pasti bisa ya untuk teman-teman memulai, jangan takut ya Kak intinya ya Kak. Iya, nggak usah takut. Oke, aku sudah motong nih Kak. Kira-kira abis ini stepnya apa ya Kak? Area, Atau Kakak Cikai belum ya? aku mau motong juga. Oke. Nah, kalau gitu aku mau ngingetin lagi nih sambil kita nunggu Cikainya, teman-teman boleh banget loh nanya di bawah tentang apapun ke Cikai, kayak misalkan nanya tentang masalah sustainability, atau masalah upcycling, masalah fashion, boleh banget nih. Atau mungkin MC ada yang mau nanya kali ya? Aku mau nanya dong, kan kayak yang tadi udah Andin bilang nih ya tentang fast fashion. Nih sekarang kan jadi kayak sebenarnya ini udah kayak masalah dari lama gitu kan. Tapi baru orang-orang tuh baru ngeh, oh ini tuh emang masalah yang urgent banget gitu kan, fast fashion itu. Nah, menurut Cikai, gimana sih fast fashion itu gitu? Jadi tanggapan tentang fast fashion ya? Iya, betul banget. Sebenarnya aku akan jawab secara realistis ya. Menurut aku, fast fashion adalah sesuatu yang nggak bisa dihindari gitu loh. Kayak mau nggak mau, suka nggak suka, memang ada di dunia kita dan pasarnya tuh ada gitu loh. Dan ada memang karena pasarnya ada gitu. Fast fashion kan menawarkan kita baju yang harganya bisa dibilang lebih murah lah ya. Cuman kalau aku sekarang pikirannya bukan masalah apa yang aku dapat, kayak balance life gitu sih, lebih ke mungkin faktor umur juga ya. Aku kayak sekarang tuh lebih ke oke, kalau misalnya gue beli ini tuh apa aja sih yang dampak dari keputusan aku untuk melakukan itu dalam segala hal ya, bukan beli baju aja gitu, dalam makan, dalam apa. Makanya sekarang aku lebih suka untuk beli di support di lokal brand yang karena lokal brand itu kebanyakan lebih ethical dan pertama mereka local source, jadi akan membantu lokal juga di sekitar kita. Dan kebanyakan lokal brand itu lebih ethically source juga karena kan mereka bukan yang mass banget production-nya, jadi pasti akan lebih, misalnya bayar penjahitnya itu pasti layak gitu. Kalau fast fashion kan kadang-kadang bayar pekerjanya juga kayak kurang layak gitu. Jadi aku lebih mikir kesananya sih, apakah yang keputusan aku, pembelian aku itu dampak jangka panjangnya, dampak jauhnya itu seperti apa gitu. Olah, oke tuh, jadi teman-teman buat kalian yang mungkin mau belanja baju gitu, boleh dicek aja tuh kayak lokal market gitu kan ya. Jadi selain kita membantu kelangsungan usaha lokal juga, kita juga bisa mendapatkan baju dengan yang lebih ramah lingkungan aja gitu ya pokoknya ya kan. Dan kalau kalian bingung nih cari local fashion di mana nih? Buat kalian yang bingung, di sini juga ada di manifesto.online. Jadi kalau kalian lihat di Manifesto, ada websitenya kan ya. Nah kalau kalian lihat bagian shopnya itu, ada banyak banget tenan-tenan yang menjual fashion-fashion gitu, kayak baju atau piyama dan lain-lain gitu. Jadi langsung aja dicek teman-teman. Boleh jualan nggak sih? Ini aku juga pakai baju adik aku. Keren banget. Dari kakak praktis ya kak ya? Iya, adik aku juga anak Unpad. Ini yang semester 5 ya kak ya? Kenapa? Di semester 5 ya kak ya, lagi ngambil mata kuliah praktik bisnis juga kan ya? Iya. Kayak bajunya aku kenal tuh kak. Ya keren banget ya Andin ya. Iya, buat teman-teman deh. Buat teman-teman yang mau punya baju sama kayak Cika itu boleh langsung aja dicek Manifesto di websitenya tuh. Di scroll aja ya, pasti ada. Ya bagus deh. Ya tuh. Boleh teman-teman. Keren banget sih kak. Langsung aja dibeli. Ethically source guys. Soalnya aku dicurhatin juga pas produk. Betul. Nah, BTW nih kak. Nah, ada yang nanya nih kak tadi di chat. Nah, boleh mungkin untuk sharing dibantu untuk baca? Di kolom chat.
Jadi pertanyaannya itu dari Jennifer. Halo Cikei, aku Jennifer mau tanya, itu ukuran pola untuk scrunchie-nya berapa, Ci? Kayak panjang ke samping berapa? Maaf kalau ukurannya mungkin udah dijelasin, tapi nggak dengar. Thank you. Oke. Ini ukuran yang aku pakai itu 10 kali 52. Ini cukup standar. Tapi sebenarnya seperti yang tadi aku jelasin, kalian bebas banget boleh pakai ukuran yang lebih besar atau lebih lebar, lebih panjang. Itu akan ngaruh ke hasil scrunchie kalian. Itu tipenya kayak gimana. Gitu. Tapi yang ini 10 kali 52. Pokoknya intinya bebas ya, Kak. Ya. Intinya bebas ya, teman-teman. Bebas tergantung kreativitas kalian ya. Ya, Benar. Nah, kalau gitu tahap selanjutnya apa ya, Kak? Nah, Kita mau potong elastic band-nya. Nah, kalau ini, mungkin ini yang justru lebih penting ukurannya. Karena sebenarnya kan kalau si kain dia cuma masalah estetik ya, cuma dilihatnya doang. Cuman kalau yang karetnya ini, itu yang bakal nentuin apakah dia benar-benar a good scrunchie atau bukan. Karena aku paling bete kalau dapet scrunchie yang nggak pas. Jadi dipakai ke rambutnya itu 2,5 kali ngikat, terus kayak dipakai ngikat sekali lagi nggak bisa, tapi kalau nggak diiketin dia longgar gitu. Nanggung Jadi gitu ya, Kak, jadinya? Iya, jadi nanggung kan. Nah, ini aku pakai yang rata-rata dipakai sama scrunchie pada umumnya tuh 16 cm. Tapi kalau misalnya kalian, misalnya rambutnya tebal banget nih, justru ini kelebihannya kalian bisa bikin scrunchie sendiri tuh, kalian bisa ukur. Jadi misalnya di sini coba dulu nih, coba deh kalau misalnya 16 cm, itu pas nggak ya di rambut. Kalau misalnya nanti ternyata, ini cuma kurang dikit nih, bisa tambahin jadi 18 cm, kayak gitu. Jadi keuntungannya dari membuat sebuah barang sendiri itu bisa di-custom sesuai sama kebutuhan kita. Karena kan tebal rambut orang juga beda-beda kan, gitu. Ini yang standar 16 cm. Oke. Nah, kalau udah kita potong, dia apa ini, Kak? 16 cm itu Sebenarnya ini ditaruh dulu, kita mau kerjain si kainnya dulu sekarang. Jadi, ini gampang banget sebenarnya, makanya bisa jahit tangan. Tadi dari kain yang udah sebesar ini, itu kita lipat 2 di lebarnya. Jadi memanjang kayak gini. Tuh, dilipat. Kita lipat 2. Oke, Kak. Sudah nih. Begini. Nah, sebenarnya ini juga again ada berbagai cara mau bikin scrunchie-nya itu yang dijahitnya itu mati ke karet atau enggak, itu sebenarnya yang paling gampang. Jadi kita bikin itu aja kali ya ini. Kalau misalnya mau itu, ini kalian bisa lipat dulu. Jadi di sini, kelihatan ya. Yang bagian rohemnya ini ya, Kak? Ya, bagian rohemnya ini. Sebelum tadi dilipat panjangnya, kita lipat dulu. Kita lipat dulu. Ya. Oke. Terus udah gitu, kalau mau gampang sih dipentul boleh. Kalau enggak juga. Kita penelitian ya, guys. Ya. Kalau enggak juga asal disetrika, sebenarnya bisa sih disetrika aja juga. Yang penting kita ingat aja gitu kalau dia tuh begitu. Sama sisi yang sebelah sini juga, jadi tadi kan kita lipat di yang sisi sini. Ya. Sekarang lipat di yang bagian ujung lainnya. Jadi 2 sisinya kita lipat ya, teman-teman. Ya. Itu tuh untuk jadi kayak semacam apa ya, hemnya gitu, jadi kayak rapih nanti di ujung. Biar nggak ada sih yang keluar-keluar gini ya, Kak. Ya, biar nggak ada yang kasar-kasar gitu. Nah, betul. Oke, ini udah rapih nih. Udah rapi. Terus sekarang kita lipat yang bagi 2 tadi. Nah, lipatnya itu, jadi ini tuh seperti pakai prinsip logika aja. Kita intinya kalau dalam jahit, kita mau menyembunyikan sisi yang buruk di dalam. Intinya gitu aja. Jadi kayak gini, karena dia sisi buruknya ini di sini, kita lipatnya kebalik. Nah, jadi semua sisi buruknya nyatu kan. Jadi nanti pas kita putar balik tuh semua yang bagus-bagus di luar gitu. Oke. Ini ya, gitu. Kelihatan nggak? Jadi ini ujungnya dilipat ke sini. Ujungnya dilipat ke sini, terus kita lipat di bagian yang ada depan jelek ini, kita lipat 2 ke belakang.
Jadi yang sisi buruk ini ketemu nih ya Kak? Yang Iya, kasar. iya. Oke. Nah, Cika ada BTW. yang nanya nih. Ada yang nanya dari Regina. Dia bertanya nih Kak, untuk scrunchie kain sendiri yang lebih bagus itu pakai kain jenis apa ya Kak ya? Kalau itu preference ya, kalau aku sih sukanya kainnya yang kayak sebenarnya satin. Karena dia kan tipenya yang mantul-mantulin cahaya gitu, jadi cantik. Tapi bisa juga sekarang yang lagi ngetren tuh pakai kain organza, jadi yang pandang, tapi yang dia tuh ada motif-motif anehnya gitu biasanya, kayak gitu. Jadi sebenarnya bebas sih pakai apapun juga bisa. Ini yang aku pakai kainnya kayak linen gitu berserat juga bisa. Jadi bisa pakai kain apapun ya teman-teman. Kayak Andin Ya, juga pakai itu kain Andin pakai Aku pakai kaos. iya Karena pakai kaos bekas. Iya. kaos yang udah lama nggak aku pakai. Tuh. Iya, daripada nggak dipakai, mendingan jadi sesuatu. Apalagi kan bisa dijual juga ternyata kan. Betul banget. Nah, ini abis ini kita jahit atau gimana nih Kak? Kita habis ini jahit, jadi tadi kan udah dilipat gini ya. Kita Iya. jahit di ujung sininya. Oh, di Lumayan sisi jauh. bawahnya. Set, jahit di sini, dan ini jahitnya bisa pakai jahit tangan juga. Cuman kalau jahit tangan agak lama memang, karena ini kan panjang kan. Gitu. Makanya aku di sini akan pakai mesin jahit. Cuman gampang kok kalau mau jahit tangan. By the way, tadi yang dilipat di ujung-ujung itu nggak usah dijahit dulu ya. Itu nanti aja. Oh, oke. Jadi dibiarin aja ya teman-teman yang di bagian ujung-ujung tadi yang kita masukin itu. Pokoknya sekarang jahit, bikin kayak lubang gitu, kayak lorong. Kayak bolong gitu ya Kak, kayak Iya. bolong. Oke. Nah, BTW ini ada lagi nih yang nanya nih, mungkin bisa dibacain sama Sherin. Ya Ci, ada pertanyaan dari Melisa Lim. Jadi halo Ci, aku Melisa dan ingin bertanya. Selama ini kan Cikai suka banget share tentang merombak baju-baju bekas jadi baju yang keren dan kekinian di Instagram. Kalau boleh tahu, Cikai itu terinspirasi dari mana ya? Dan biasanya Cikai butuh berapa lama untuk bikin video itu di Instagram? Thank you Cikai. Kalau terinspirasi, sebenarnya banyak sih beda-beda. Jadi inspirasinya itu misalnya aku lagi lihat either bahannya dulu nih, aku lihat oh ini ada baju ini kayak bisa diginiin, gitu pernah. Atau misalnya spesifik aku pernah dulu ngeliat baju hasil akhirnya, misalnya kayak di Pinterest, di TikTok gitu, terus aku pikir oh kayaknya baju aku ada deh yang bisa diginiin, baru aku rombak. Jadi kalau inspirasi itu bener-bener random banget, kadang dari manapun bisa sih sebenarnya. Sekarang inspirasinya everywhere. Nah, aku juga kalau gitu mau sekalian nanya nih Kak, sekalian follow up question ya. Kayak kalau gitu untuk Cikai ini sendiri, stylenya itu lagi gimana nih Kak sekarang? Lagi suka yang kayak apa gitu? Sekarang aku lagi suka yang comfy sih, yang bisa dipakai di rumah. Karena aku mau kemana-mana jarang banget pergi, kecuali kayak emang penting banget. Jadi aku pakai yang kayak bikin happy, karena kayak gue cakep hari ini pakai baju ini gitu. Cuman tetap comfy lah, nggak terlalu kayak misalnya bahan yang kayak gatel atau organza-organza yang kayak heboh nyerap keringet gitu. Aku sukanya yang comfy. Yang casual aja gitu ya Kak? Iya. Nah, Aku sambil Mungkin ada satu pertanyaan lagi Ci nih dari Gek Ita. Boleh ya Ci sambil ngerjain ya Ci? boleh. Ini ada yang nanya, Ci, pernah nggak sih challenge diri sendiri, misalnya untuk thrift flip baju jahit, tapi semuanya by hand? Possible nggak, Kak? Atau susah banget dan emang harus pakai mesin? Thank you. Sebenarnya possible, tapi aku mager. Sebenarnya possible sih. Ini aku ada contoh thrift flip baju yang benar-benar nggak pakai mesin jahit sama sekali. Ini aku pernah post juga sih kontennya. Nih. Jadi ini tuh bajunya aslinya tadinya polos. Terus aku ini benar-benar by hand. Ini aku jahit kayak pakai benang kasur gitu. bordir-bordir Dari gitu. gitu ya, Ci ya? Iya, dari belakangnya kelihatan tuh. Kayak gini. Ini kan benar-benar pure by hand, nggak pakai mesin jahit sama sekali. Jadi bisa banget sebenarnya. Cuman kalau emang kayak aku gatelan, pengennya kayak kayaknya gini
pengen gini, banyak mau, jadi ya pakai mesin gitu biar cepet. Nah, ini pasti teman-teman yang di rumah juga lagi pada ngikutin nih, kayaknya lagi pada seru banget gitu bikin scrunchie-nya ya. Nah, Lagi menjahit. aku sebenarnya masih pengen tanya-tanya nih Kak. Mm-mm. Nah, kan kakak tuh sering banget kan di YouTube kayak bikin thrift flip kayak gitu-gitu kan. Nah, itu tuh jujur Kak itu lucu-lucu banget sih Kak. Outfitnya gemes-gemes banget thrift flip-nya. Nah, dan kakak tuh juga support banget kan sama thrift Indonesia nih. Hmm. Kayak kayak thrift shop Indonesia. Nah, kakak ada nggak sih kayak rasa seneng gitu loh, kayak orang-orang sekarang tuh udah makin peduli sama lingkungan, saking banyaknya sampai kayak thrift shopping aja tuh udah nggak susah itu, sampai kayak di Instagram tuh bayar akunnya. Nah, tanggapan kakak tentang itu gimana tuh Kak? Aku tuh suka banget nge-thrift karena buat aku justru ada kayak apa ya, kepuasan tersendiri gitu loh, malah kalau misalnya aku nge-thrift terus dapat baju yang kayak bagus banget gitu. Aku malah ngerasa ada kayak nilai tambahnya justru di baju itu, karena thrift kan cuma satu kan, kita nggak bisa dapat barang yang sama lagi gitu. Dan aku seneng banget sekarang thrift tuh rasanya kayak udah keren gitu ya. Dulu sih pas aku kuliah, even di kampus aku pun, di SMA aku kuliah berapa tahun yang lalu, kayak udah agak lama, 2012 tuh pas aku di SMA pun orang tuh nggak pada mau nge-thrift karena image tuh kayak ih jorok, gatel, gitu loh. Padahal sebenarnya nggak tahu apa karena gue jorok juga ya. Tapi aku kayak enggak lah, kalau dicuci bersih kok gitu kan. Tapi kayak sekarang aku senangnya justru thrift tuh malah dianggap keren kan. Banyak orang yang kayak, oh dia anaknya thrift tuh kayak cultured banget. Terus aku kayak, sebenarnya enggak sih bro, karena murah aja. Karena murah, terus sustainable, terus kayak bagus, ada kepuasan tersendiri, kenapa enggak gitu kan. Kayak weird semua gitu aspeknya gitu. Jadi kayak, aku senang sih sekarang orang udah lebih yang kayak, enggak gengsi. Kalau dulu kan sebenarnya nge-thrift tapi ngomongnya enggak ini beli di luar negeri gitu. Kalau sekarang justru bangga banget kalau nge-thrift, malah banyak baju-baju fast fashion yang aku temui yang ada di peredaran thrift, dan justru orang tuh kayak iya gue beli ini tapi ini gue belinya di thrift jadi lebih murah gitu. Jadi kan apa ya, kayak gue ngerasa it's a good way to recycle fast fashion item juga dengan nge-thrift, jadi dia masa pakainya tuh lebih panjang kan, beredar gitu. Nah, oke. Ya, nah, terus aku mau nanya-nanya lagi nih Kak, boleh ya Kak? Boleh dong. Boleh dong. Maaf ya, aku nanya-nanya dulu nih. Aku tuh jujur kayak kepo banget gitu loh sama kakak. Dan teman-teman yang lain kalau misalkan ada yang mau kepoin Cikai, boleh banget loh langsung chat dan langsung ngobrol-ngobrol bareng. Nah, aku mau nanya lagi nih Kak. Kan kakak udah hobi dari awal banget kan. Kayak udah hobi banget sama fashion segala macam. Tapi bener-bener kakak yang mulai kayak tahu kalau kakak tuh upcycling tuh dari mana tuh Kak? Dari yang kayak, oh ini nih namanya upcycle, dan kayak aku mau coba kayak gitu Kak. Kayaknya itu agak baru ya, kayaknya itu mungkin baru kayak 2 tahun belakangan, 1,5-2 tahun belakangan lah itu benar-benar jadi sesuatu yang kayak update gitu ya, kayak ada namanya, terus banyak yang bikin kontennya gitu, kayaknya baru akhir-akhir ini sih. Aku dulu sih bener-bener zaman-zaman dulu pas aku di F-Mode, aku nge-thrift tuh yang benar-benar ke pasar Senen, cari baju, gunting-gunting sendiri, kagak ada namanya, itu mah ya baru pakai baju bekas aja. Belum keren ya Kak dulu kan namanya ya Kak? Kenapa? Belum sekeren sekarang dulu iya, tuh ya? kalau sekarang kan nggak ada kayak thrift flip, upcycle gitu. Dulu kayaknya ya pakai baju bekas aja. Nah, pernah nggak sih Kak ngerasa kayak suka males gitu, maksudnya untuk melakukan upcycle, atau kayak kadang tuh nggak kreatif gitu, atau kayak keinginan untuk upcycling itu nggak ada. Nah, terus kayak cara kakak untuk menanganinya tuh ketika ada kayak creative road tuh gimana tuh Kak? Kalau misalnya setiap dapat kayak creative block gitu langsung lihat baju aku, karena jujur aja baju tuh lumayan banyak. Jadi kadang aku tuh pusing kalau misalnya lihat mereka kok nggak dipakai-pakai gitu. Jadi pasti pas lihat kayak kayaknya ini sebenarnya bisa diginiin deh, kayaknya ini sebenarnya bisa diginiin gitu. Terus kalau nggak cari inspirasi juga, aku
kan suka nonton film, jadi kayak cari-cari di film, oh kira-kira apa nih yang bisa, misalnya bikin baju apa yang mirip sama karakter apa di film apa, kayak gitu. Gitu sih. Jadi banyak banget ya Kak inspirasi dari mana-mana. Iya, banyak banget. Sebenarnya dari baju-baju papa mama kita juga banyak banget yang bisa di-apply Pro. Ini BTW nih, teman-teman kayaknya udah pada ada yang di step selanjutnya nih. Kira-kira abis udah jadi tuh gimana tuh Kak? Nah, jadi tadi kan kita jahit tuh. Terus ini kan ada, tadi aku pentulin kan. Ini pentulnya dicabut aja, karena dia kan udah ikutan kejahit kan di pinggirnya. Tuh, kelihatan nggak? Ala-ala. YouTube video ditutup-tutup nih. Jadi ini kan dia udah kejahit, jadi nggak usah di-secure lagi itu, dia udah lipatannya permanen kan. Nah, sekarang kita tinggal puter, jadi yang sisi dalamnya jadi di luar, dan sisi yang luarnya tadi, yang bekas jahit itu di dalam. Berarti dibalik ya, biar cantik-cantik gitu ya Kak, biar yang sisi cantiknya kelihatan. Iya, betul. Oke. Nih, sambil Wah, siap Kak. Nih kayak teman-teman pada seru nih Kak ngikutinnya nih Kak. Kayak pada di komen seru banget gitu Kak. Siap Kak, gitu. Cika, ini ada pertanyaan nih dari Nias Fatika. Aku bacain ya Kak ya. Hai Ya. Cikai, menyambung tentang thrift yang tadi, gimana tanggapan Cikai tentang thrift bagi sebagai orang kaya yang dinaikin harganya gitu? Ini tuh waktu dulu pernah ditanyain juga seru ya. Jadi tadi thrift bagi orang kaya ya istilahnya, aku salah rephrase. Ya mungkin kayaknya ini ya kayak jadi kan ada sekarang tuh banyak orang yang nge-thrift kayak beli-beli baju thrifting di pasar di mana terus kayak mereka jual lagi dengan harga yang jauh lebih tinggi gitu Kak. Sebenarnya di honest, kalau menurut aku itu tuh hak dari mereka ya. Maksudnya itu hak mereka untuk, berarti they have the style, they have the taste, dan ada effort juga kan. Pasti hunting kayak gitu tuh lama banget ke pasar-pasar. Dan mereka actually nemuin item-item yang bagus, terus mereka styling, mereka add value. Kan bisa dibilang sebenarnya kalau kita beli di pasar, aku kan misalnya ke pasar baru, ya seada-adanya gitu bajunya, nggak yang dalam kondisi prima juga. Kadang ya kita harus benar-benar kayak laundry-nya, kadang aku laundry beberapa kali dulu dan segala macam. Cuman kan kalau misalnya thrift shop yang mahal, premium, kan sekarang lagi banyak tuh thrift shop yang tapi jualnya tuh harganya ratusan ribu gitu. Hah, baju bekas kok ratusan ribu? Kan banyak yang komplain atau protes. Menurut aku itu hak mereka, karena mereka kan bukannya gabut juga, mereka kan ada servisnya juga kan, mereka cuci, terus di styling gitu. Kadang-kadang mereka rombak juga, sekarang udah banyak thrift shop yang mulai ngerombak-rombak juga. Dan menurut aku, kalau masalah harganya tinggi atau enggak, kalau misalnya harganya tinggi, again, hak mereka. Kalau emang kita nggak rela beli thrift shop seharga tinggi itu, ya udah kita nggak usah beli gitu. Tapi menurut aku sih nggak usah kayak dinyinyirin juga, nggak usah, ih thrift shop kan mahal. Justru sebenarnya dengan mereka membuat thrift shop premium kayak gitu, itu menurut aku naikin image dari thrift shopping. Jadi orang tuh nggak nganggep rendah thrift shopping gitu. Kayak misalnya ini barangnya di mana? Oh, di thrift. Oh ya, emang thrift sekarang kayak lagi naik banget ya gitu kan pembahasannya. Cuman kalau emang nanti kita ngerasa kayak tapi jadi nggak worth it, belinya kemahalan, ya udah kita yang hunting sendiri aja buat kita sendiri gitu kan. Atau sebenarnya kalau misalnya emang niat, di Instagram tuh sebenarnya masih banyak banget thrift shop online yang murahnya tuh kayak murah banget. Cuman emang kalau murah banget rebutan ya. Jangan kan murah banget, mahal aja sekarang orang rebutan kan. Thrift tuh bener-bener sampai nyalain alarm, terus kayak bener-bener pencet gitu loh yang kirim format ordernya gitu. Cuman ya ada, karena mereka pasti kan barangnya juga cuma satu. Kalau mereka jual murah, tipis banget untungnya juga dari berapa barang, setiap barang itu difoto, satu foto tuh bener-bener cuma buat barang itu gitu kan. Sedangkan kalau misalnya kayak kita brand lain, kayak aku kan punya brand juga, misalnya aku bikin foto bajunya satu, itu kan stok aku ada banyak banget gitu kan. Sedangkan mereka kan untuk satu barang itu effortnya tuh full. Jadi aku merasa oke lah, nggak apa-apa orang value hard work mereka tuh mereka mau value-nya berapa. Kalau emang kita yang nggak cocok, ya udah kita nggak usah beli gitu sih. Ya setuju banget sih ya, karena mungkin orang yang menjual pakaian thrifting dengan harga yang
ya mungkin dianggap sebagian orang mahal itu karena mereka sudah meng-add value si produk itu sendiri ya. Jadi kayak mereka beli juga kan pasti butuh usaha, dicari-cari dulu mungkin barang thrift shop-nya itu mana sih yang layak dijual. Terus mereka juga pasti nyuci dulu dong ya, yang pasti nggak mungkin langsung dijual gitu aja. Terus kayak tadi yang kayak Cikai bilang, kayak udah dimodif-modif dulu tuh si barang-barang thrift shop-nya supaya lebih menarik. Terus untuk fotonya juga mereka ya memang foto satu produk untuk Satu itu doang. doang, iya gitu. Jadi ya itu adalah hal yang wajar gitu ya teman-teman. Mm-mm. Jadi nggak usah repot ya sebenarnya, nggak usah kitanya yang nyinyir atau gimana, tapi cari aja yang baru karena lagi-lagi thrift shop sekarang udah banyak banget loh teman-teman. Banget. Banyak banget. Nah, kalau gitu aku mau nanya-nanya lagi nih kayak masih seputar upcycling aja nih ya. Aku mau nanya, kakak ada nggak sih kak barang yang paling susah untuk di-upcycle? Ada sih barang aku terakhir tuh bikin yang paling susah terakhir itu bikin kayak dari kemeja dia jadi rok kayak overall rok ada talinya gitu. Terus soalnya itu susah tuh karena aku redye dulu warnanya, tadinya pink jadi kuning. Terus bener-bener rombaknya tuh lumayan rombak dari kemeja jadi rok gitu kan. Itu lumayan lama sih, kayak 3 hari. 4 hari. Tapi 4 hari itu bukan 4 hari full ngerjain ya. 4 hari itu kayak mungkin ya sekitar 2,5 hari itu memandangi kayak, kamu diapain ya gitu. Itu yang lama sih biasanya. Inspirasinya tuh susah gitu kak ya. Aduh teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak nih? Kayaknya pada fokus gitu ngerjain si scrunchie-nya nih. Nah BTW nih kak, kan udah dibalik tuh. Lalu diapain lagi tuh kak? Nah, jadi ini udah dibalik. Tadi kita ambil si elastik dan kita mau masukin ke dalam lorong ini. Jadi ini benar ya kalau udah dibalik tuh. Jahitannya jadi di dalam. Jadi rapi. Ya, bagian sininya juga yang tadi kita lipat, jadinya ada di dalam juga. Tuh. Tuh, gini kan. Tuh. Nah, sekarang kita mau masukin elastik bandnya ke dalam lorong ini. Caranya itu sebenarnya paling mudah pakai penipi. Atau kalau aku, karena aku ada jepitan gini, ini aku jepit kayak gini nih. Tuh. Sebenarnya ini tuh intinya pakai apapun bebas. Yang penting dia itu ada kayak satu benda yang cukup keras dan licin, gampang buat di slide di dalam lorongnya gitu loh. Karena kalau misalnya dia kayak tali doang kan kita kayak susah. Ini tinggal dimasukin aja. Terus ditahan nih dari sisi yang satu sini, ujungnya nanti. Tapi ininya dilewatin aja terus sampai nembus ke lubang yang ujung satu lagi. Nah, mungkin Sherin kayaknya ada yang mau ditanyain tuh dari tadi. Udah. Aku boleh dong, Ci. Aku mau nanya nih. Cikai kan kayak melek banget gitu ya sama sustainable living. Tapi apa sih kalau dari Cici sendiri tuh kenapa memilih ke fashion gitu? Kenapa memilih ke upcycle? Kenapa Cici nggak kayak misalnya ikut komunitas lingkungan atau gimana gitu, Ci? Karena kalau aku itu yang aku bisa gitu loh. Itu yang aku bisa dan itu yang aku suka. Jadi aku tahu aku nggak akan burn out gitu. Jadi start dari apa yang emang kita bisa dan kita suka aja. Nanti yang lain tuh bakal lumayan mengikuti sendiri juga kok gitu. Dan kayak paling ini aku mau kayak sedikit sharing ya. Sebenarnya aku bukan master sustainability sih. Jadi aku sharing aja cuman kayak dari perspektif justru aku yang kayak orang biasa loh. Aku tuh bukan yang dari kecil dididik kayak kita harus ramah lingkungan gitu. Enggak, aku benar-benar biasa aja. Tapi ini struggle yang aku dulu temuin pas aku mulai kayak live more sustainable. Itu adalah aku ngerasa kayaknya gue gak akan memberi dampak deh gitu. Kayak yang, cuma satu doang, plastik. Ini kayak satu plastik, orang lain juga di seluruh tempat tinggal gue masih pada pakai plastik kok gitu. Cuman makin kesini aku makin ngerasa, ya udah gitu. Ya udah biarin aja kalau emang orang lain. Kalau emang ujungnya pun ternyata gagal nih segala usaha kita, ya at least I know kayak I tried dan I feel good about it gitu. Terus yang satu lagi yang dulu suka menghalangi aku untuk jadi lebih sustainable itu adalah perasaan terintimidasi kayak mau lebih sustainable nih tapi
gue masih minum kopi kopi-kopi kekinian, pakai sedotan, pakai cupnya juga kan plastik gitu. Sebenarnya kalau dari aku, kadang aku tuh dulu suka merasa terintimidasi juga justru sama orang-orang yang terlalu vokal membahas tentang sustainability gitu. Aku ngerasanya kayak, oh my six isn't good enough gitu. Karena kan banyak orang yang benar-benar super sustainable sampai mereka tuh, let's say kalau misalnya kita kasih angka tuh kayak 10 gitu nilainya. Terus aku jadi ngerasa kayaknya gue cuma 4 deh, kayaknya 4 nggak guna deh, apa nggak usah aja ya. Nah, tapi aku ngerasanya makin kesini, justru 4-nya sejuta orang tuh jadi berpengaruh banget gitu loh. 6-nya, misalnya let's say nilai aku cuma 6 tuh ya daripada 0 gitu loh. Jangan mikir jadi udahlah kalau 6 nggak guna, 0 aja gitu. Menurut aku, sekecil apapun hal kecil yang sehari-hari itu bisa berdampak banget gitu. Jadi buat yang kayak sekarang ngerasa hal yang sama kayak aku dulu, it's okay guys, jalanin aja gitu. Dan jangan terlalu tertekan juga, kayak benar-benar stres kalau misalnya pakai plastik. Nanti akhir-akhirnya kalau kayak gitu tuh, kita baru bentar, kita capek, udahlah kayaknya nggak bisa deh sama sekali gitu loh. Padahal sebenarnya sedikit-sedikit aja lebih baik daripada nggak sama sekali gitu kan. Jadi niat baiknya tuh jadi nggak kelaksanaan gitu kan Kak, kalau misalkan kitanya kayak insecure gitu. Jadi santai aja. Nah, BTW teman-teman ini udah mulai kelihatan loh bentukan scrunchie-nya. Ini aku Seru banget gak sih? Nah, Kak, aku mau nanya lagi deh, Kak. Pembahasan mungkin aku mau nanya sedikit lebih. Aku nge-lag ya? Oke, sebentar ya. iya agak nge-lag. Oke, maaf aku agak nge-lag. Mungkin mau nanya-nanya sedikit nih, Kak, tentang kembali kayak ke thrift shop gitu. Nah, aku tuh pernah kayak denger nih, Kak. Kayak pernah denger kalau misalkan thrift shop tuh ada kayak gimana ya? Ada yang bilang thrift shop tuh sebenarnya nggak bagus juga gitu untuk masalah ekonomi karena katanya stop ya. Oke, baik. Lancar kok, Andin. Lancar kok, Boleh dilanjut aja. Oke, maaf ya. Aduh, agak deg-degan gitu ya teman-teman, kayak bikin scrunchie bareng Cika ya, gitu. Bareng Kaira aja. Oke, nah di sini aku mau nanya nih, kayak kan banyak banget tuh kayak omongan-omongan kayak misalkan iya sih kayak ini tuh sustainable loh si siapa namanya si thrift shop ini, tapi katanya ada yang bilang jadi kayak orang-orang yang apa ya yang kayak sebenarnya ditujukan untuk membeli thrift shop gitu, mungkin orang yang kurang itu jadi nggak bisa ngeakses. Nah, kalau komentar kakak tentang itu gimana tuh Kak? Sebenarnya kalau misalnya kita emang benar-benar ngeliat ke thrift shop yang benar-benar pusatnya ya, itu bajunya tuh banyak banget. Jadi kalau misalnya dibilang, iya ini kita jadi ngambil akses buat orang yang sebenarnya bisa membeli hanya bisa membeli produk itu gitu, baju-baju bekas itu sebenarnya masih banyak banget sih. Dan I believe kalau gayanya tuh pasti beda-beda kan setiap orang gitu. Kayak aku kan suka kayak donasi juga nih baju. Aku aja sadar baju aku nggak semua bisa didonasiin pasti karena let's say misalnya baju yang ada model bolongnya gitu. Buat aku itu modelnya justru daya jualnya bolongnya, tapi justru buat orang lain kayak ya masa beli baju bolong kagak mau gitu kan. Jadi emang kayak menurut aku sih udah ada beda-beda ya, stylenya masing-masing juga gitu. Tapi memang kalau misalnya membahas apakah apa yang lebih sustainable lagi itu sebenarnya dengan cloth swapping. Tapi aku rasa kayaknya di sini masih susah karena belum thrift aja tuh kita baru kan new to the idea of thrifting. Jadi kayak nggak apa-apa lah develop sebentar lagi. Maksudnya kayak ya kita sambil belajar juga semuanya gitu. Tapi teman-teman aku beberapa emang ada yang udah menjalankan cloth swapping gitu. Jadi misalnya tukeran, aku ada rok ini nih, kamu ada apa nggak tukeran gitu. Nanti kalau misalnya mau pakai lagi, tuker lagi, gitu. Jadi jauh lebih sustainable ya, karena kitanya nggak buang-buang pakaian juga ya, Kak? Dan kayak kasarnya satu baju itu kan bisa dipakai sama misalnya dia tuker-tukerannya bertiga, gitu, jadi kayak 1 for 3. Gitu. Cuman, jujur itu secara teknis juga susah lah, kita harus kayak oper-operan terus, gitu. Aku sih so far merasa itu masih agak sulit, gitu. Nge-thrift aja. Nah, ini kan udah mulai kelihatan nih Kak bentukan scrunchie-nya nih. Nah, Oke, udah lucu banget. Lucu banget, serius. Ini lucu banget.
scrunchie tuh lucu ya. Lucu banget gitu, kayak gemes gitu ya kan kita ngeliat. Kayak fluffy gitu loh, kayak awan. Nah, sekarang ini kita mau satuin si elastic band yang ada di dalam. Sebenarnya ini bisa dengan dijahit atau diikat. Cuman kalau diikat itu bear in mind nanti di dalam scrunchie-nya bakal ada kayak buletan gitu loh. Kalau kalian nggak masalah dengan itu, nggak apa-apa diikat aja. Dan kalau diikat itu dia ngambil elastiknya lebih banyak. Jadi nanti scrunchie-nya otomatis akan lebih pendek itunya. Karena kan dia kayak misalnya ada 1 senti keambil. Kalau jahit dia bener-bener bisa exact, tapi hati-hati juga kalau dijahit jangan terlalu mepet ke ujung-ujung scrunchie sininya, karena takutnya dia berudul terus malah copot. Jadi harus kayak lebih agak tebalan gitu ya Kak? Ya, jadi ini nih kayak gini, ditimpa gini, terus dijahit. Nah, Oh ya, Cikai, ada yang mau nanya langsung ke Cikai ini, boleh nggak ya, Kak? Oh, boleh dong. Buat Kak Tea Rahmani, boleh langsung aja di on cam dan langsung tanya nih ke Cikainya langsung. Oke, hai Ci. Halo. Aku pengen nanya sih, Ya. karena aku ya tau lah Kak Cikai udah, Cikai udah kerja nih sustainable living. Sebenarnya tuh dorongan apa sih yang ada dalam diri Cikai untuk menjalankan hidup yang sustainable gitu? Kalau buat aku, to be honest, kayak apa ya? Kayak, aduh, mau ngomong tapi jadi berasa kok gue makin tua ya, kayak ngomongnya gitu loh, kayak di sini masih muda-muda semua. Aku tuh jujur kayak makin kesini makin ngerasa apa ya yang mencari konten dalam diri tuh susah banget gitu. Konten as in kayak the whole feeling, kayak wholesome feeling di dalam diri tuh justru itu sebenarnya hal yang paling susah didapat gitu. Karena ini aku sharing dari sudut pandang aku aja gitu. Aku kan ngerasa aku udah kerja, aku udah bisa udah financially udah stable on my own, aku udah kayak in a happy relationship juga, terus keluarga aku puji Tuhan sehat semua, baik-baik gitu kan. Aku ngerasa apa nih yang source of happiness apa yang aku kurang, yang aku ngerasa masih butuh, dan ternyata itu tuh adalah perasaan puas dengan diri sendiri bahwa aku udah ngelakuin yang terbaik bukan cuma buat aku tapi buat di lingkungan aku juga, buat orang-orang sekitar aku juga, termasuk dalam salah satunya itu untuk bumi juga ya, untuk lebih sustain gitu. Dan aku ngerasa ada kayak perasaan konten aja, ngerasa ini ya, jadi ada sesuatu yang nggak bisa dibeli, nggak bisa dicari di tempat lain, memang I feel whole gitu. Aku ngerasa, oh, gue manusia yang nggak buruk-buruk amat, gue berguna nih ternyata buat bumi gitu. Jadi kayaknya itu deh yang bikin jadi pengen melakukan segala hal tuh jadi lebih baik aja dan lebih mindful gitu. Karena ketika kayak belum bisa kayak misalnya ngerasa kayak belum puas gitu, jadi ingin melakukan sesuatu yang kayak emang udah happy sih, tapi kayak ingin mencari suatu hal yang bisa berguna untuk Cika tapi bisa berguna buat orang lain juga gitu ya. Iya, kayak merasa senang aja gitu kalau misalnya melakukan hal yang niatnya tuh baik gitu. Walaupun mungkin ya seperti yang tadi aku bilang tadi, bukan berarti aku udah ngejalanin kayak sempurna, udah bahkan jangankan 10 deh, 8 aja kayaknya enggak gitu. Cuman at least I have my 6 gitu loh, kayak at least ada nih gitu. Kayak aku kan sekarang di kantor aku juga kita udah semua sampah tuh literally semua sampah makanan pun kita kayak bersihin gitu, terus dikumpulin di satu dus gitu. Itu semua kita panggil waste for change. Jadi emang setiap kayak akhir bulan kita kirim ke dia. Terus kalau nggak juga, aku nggak tahu ya kalau di Bandung atau di kota-kota lain, tapi kalau di Jakarta tuh udah mulai ada aplikasi yang kita kasih sampah gitu untuk beli pulsa. Oke banget kan, kayak udah lebih sustainable, terus kita juga malah bisa dapat kayak keuntungan lah, walaupun emang nggak yang kayak jangan berharap dapat pulsanya ratusan ribu gitu ya, cuman kan lumayan banget daripada nyampah doang gitu kan. Terus juga pokoknya kalau di kantor tuh udah pasti semua
semua anak-anak kantor juga udah pada bawa kayak alat makan sendiri, kayak gitu-gitu. Itu sih hal-hal kecil yang sebenarnya bisa kita mulai lakuin nyata gitu ya, kayak misalnya bawa sendok garpu sendiri. Jadi kalau setiap pesen makanan tuh nggak usah ada sendok garpu plastik yang lagi kayak gitu-gitu kan sebenarnya nggak mengganggu hidup kita juga ya kayaknya gitu. Nggak bikin repot banget juga. Gitu. Itu bisa dijalanin dan bikin happy sih. Nah, tadi nih Kak, ngomong-ngomong soal Thank you, Cikai. Iya. Thank you banget katanya udah pertanyaannya dijawab ya sama Cikai. Nah, tadi ngomong-ngomongin tentang Waste for Change, kebetulan nih Kak di Manifesto juga ada tuh kita bakal webinar juga bareng Waste for Change loh Kak. Oh ya, oh my god. Iya. Seru banget kan? Nah, kayak selain itu aku mau ngingetin juga nih untuk teman-teman mungkin yang belum daftar ke webinar Waste for Change. Tadi gue dibahas tuh sama Cikai. Kita bakal ada webinar loh teman-teman sama Waste for Change dan di situ pokoknya topiknya bakal seru banget dan harus datang nggak sih Kak? Harus sih, serius deh kayak Waste for Change itu sangat membantu. Jadi kita nggak kayak susah gitu loh karena mereka udah handle everything kan. Betul. Dan webinar itu besok, jadi stay tune banget ya teman-teman untuk hal itu. Nah, Dewe nih Kak, ngomong-ngomong lagi kita ke Scrunchy nih Kak. Ya. Udah banget bentuknya, udah kelihatan dan sekarang tuh harus ditutup ya Kak scrunchie-nya. Ya, nah sekarang tuh waktunya nutup. Bentar ya, tadi terlalu konsentrasi berbicara, kelepas. Jadi dia harus aku masukin lagi. Ini tinggal ditutup aja kainnya. Nah, tadi kan kita udah kita lipat ke dalam. Jadi ini bakal lebih gampang kita buat masukin satu sama lainnya itu dia udah rapi gitu kan. Bisa dipilih aja sudut yang lebih rapihnya buat jadi yang di luar, yang kayak nyapitnya gitu. Aku rapihin benang dulu ya. Kak, ini ada yang mau nanya nih dari Jane. Dia nanya, Ci boleh tanya nggak Cikai, tempat-tempat thrift shop online apa aja nih yang Cikai sering kunjungin, khususnya yang ramai penjual dan juga pembelinya? Wah, banyak banget. Aku kalau thrift online tuh yang sebenarnya paling langganan aku namanya YouPopin, bacanya kayaknya YouPopin. Dia bagus banget dan dia sekarang udah mulai nge-rework juga. Dulu tuh dia cuma jual restyling gitu, sekarang udah mulai di rework lagi. Terus aku tuh waktu itu udah pernah post rekomendasi thrift shop online. Tapi aku follow-followin banyak banget. Sampai aku tuh punya dedicated stock account loh buat thrift shopping. Nih, ada yang ini juga keren banget menurut aku, namanya No Planet B. Terus ada Sora Thrift, ada banyak banget, ada Thrifted Gems. Pokoknya kalau misalnya kalian mau cari thrift shop gitu ya, kalian bisa cari hashtag gitu atau cari di name, cari thrift aja, biasanya langsung pada keluar banyak banget thrift shop online. Terus tinggal dipilih aja mana yang kira-kira harga sama stylenya cocok sama kalian. Nah, ini tadi aku lanjutin ininya ya. Tuh, dia jadi sisi yang lebih rapi, aku pakai buat masukin sisi yang satu. Terus ditutup, dan udah, ini tinggal dijahit aja. Udah jadi kita punya scrunchie, guys. Ini aku jahit dulu ya. Nah, Ci, mungkin ini ada pertanyaan terakhir dari teman kita, yaitu Kak Jessica. Mau nanya langsung, mungkin boleh di unmute sama on cam, Kak. Hai. Udah kelihatan ya kameranya ya? Udah, Kak. Udah. Halo, Ci. Mau tanya, Ci, kalau bikin scrunchie kalau nggak pakai mesin jahit itu kira-kira bisa apa enggak ya? Karena kan Cici suka sustainability, kira-kira ada ide mau bikin ini produk-produk sustainable? Oke. Kalau misalnya bisa atau nggak pakai mesin jahit, itu bisa banget. Kan Adrina juga lagi bikin tuh dia lagi jahit pakai tangan.
Dia lagi jahit pakai tangan, bisa banget sebenarnya. Cuman kalau pakai mesin jahit ya akan lebih rapi dan lebih cepat gitu. Dan mungkin lebih kuat ya. Aku walaupun jahit tangan itu tidak kalah dengan mesin jahit, lebih kuat karena dia lebih ready by the way. Terus kalau masalah produk yang lebih sustainable, produk yang sustainable, sebenarnya aku juga sekarang itu lagi, ini aku tulisannya your internet connection is unstable. Apakah kalian? Jadi kalau aku emang lagi nge-develop brand yang mungkin kayak hopefully sebentar lagi bisa launch. Itu produknya itu adalah kita mau nge-replace masih classified produknya, cuman kita mau nge-replace suatu benda yang biasanya orang sekali pakai, kita lagi bikin versi yang bisa dipakai untuk up to 2 years gitu. Jadi yang biasanya orang sekali pakai buang, hopefully ini bisa kayak sampai 250 kali pakai. Sebenarnya nggak harus dibuang juga sih, cuman 250 kali pakai tuh yang kita saranin, abis itu bisa repurchase another product dan all natural, jadi nggak akan nyisain plastik juga gitu nantinya. Doain aja ya guys, semoga cepat rilis. Aku kayak Pasti Kak, kayak kita juga pada nggak sabar sih Kak untuk nungguin produknya. lagi ini terutama cewek-cewek. Ini produknya soalnya buat cewek terutama. Oh, untuk ciwi-ciwi nih ya Kak. Iya. Oke, kalau gitu teman-teman, aku mau bilang ini untuk sesi Q&A udah ditutup nih karena scrunchie kita juga udah pada selesai. Aku nggak potong sih gue. Thank you, Ci. Ya, thank you ya Jessica. Nah, ini kita kasih lihat end produknya kali ya Kak. Iya. Kalau yang mau nyalain yang ikut bikin, kasih lihat juga tuh. Iya, yang lain yang kita bikin juga dong, dikasih lihat dong. Kalau misalnya mau, kalau nggak mau. Iya, kalau nggak mau ya nggak apa-apa lah ya Kak. Saya aja gitu kan. Kayak malu gitu deh Kak. Kayak, aduh malu-malu gitu. Wah ini keren banget ya, secure banget ya Kak. Padahal aku juga bikin pakai tangan nih, secure banget. Jadi double banget ya. Nah, wah ada yang bilang nih Kak, iya jadi bangga banget gitu. Jadi kayak bisa bikin scrunchie, bangga banget. Nah, kalau gitu, untuk sesi bikin scrunchie-nya, kita tutup dulu nih. Sekarang kita, maksud aku tuh kayak kita udah selesai nih kan bikin scrunchie-nya nih Kak. Nah, sekarang aku mau tanya-tanya dikit kali ya, Kak, boleh ya Kak? Boleh. Tuh kan, pakai scrunchie sendiri tuh beda ya rasanya, membahagiakan. Boleh, pokoknya tanya-tanya aja, guys. I'm all yours. Tapi buka aja ya. Aku merasa lebih percaya diri dengan rambut. Oke. Mungkin daripada tanya-tanya terus, kita mau overview kali ya, Kak. Teknik-teknik bikin scrunchie-nya itu kita ulangi dari awal sampai akhir. Mungkin kita pakai dulu ya, Kak. Kita demonstrasikan kali ya. Iya, dong. Nah, ini juga BTW, scrunchie itu bukan cuma buat cewek-cewek loh. Cowok-cowoknya rambutnya panjang juga bisa pakai scrunchie kan kayak, lucu banget. Iya, lucu banget. Ibu kakak juga lucu tau, Kak. Gemes banget. Nah, kalau gitu, kita overview lagi nih cara buatnya dan alat bahan apa yang harus di-prepare ya, Kak. Ya. Oke. Yang pertama itu, tadi kayak udah jelasin juga sama Kak Kaira, apa aja nih Kak alat bahannya, yaitu gunting. Terus template juga tadi. Template. Yang mau nih ukuran template-nya 10 kali 52. 10 kali 52. Kalau mau kainnya super gede, ini sebenarnya tadi aku siapin. Siapa tahu ada waktu. Ternyata 20 kali 90. Tuh, itu yang gede banget. Terus yang gede banget itu yang puffy ya, Kak? Iya, kayak puffy gede gitu. Terus elastic band. Ini yang terpenting. Elastic band. Terus gunting kain. Gunting kain. Ya. Terus kainnya bisa pakai kain bekas, bisa pakai bekas gorden kayak aku, bisa baju yang udah nggak kepake, atau kalau misalnya mau kain baru juga ya bisa, pokoknya kain. Terus gitu alat jahit dalam artian kalau mau jahit tangan itu ya benang sama jarum, kalau mau pakai mesin jahit sama benang. Gitu. Dan jarum pentul. Yeay, dan kayak tekniknya itu juga gampang banget. Jadi tinggal
tinggal kita ikutin template-nya, terus sisi jeleknya kita ilangin semua, kita masuk-masukin, dibagi 2, terus Iya. dibalik ya Kak? Kita balik dulu. Iya, dibalik. elastiknya. Dijahit. Terus langsung dijahit dan dimasukin elastiknya. Dan itu semuanya double, nggak harus pakai mesin jahit juga kan Kak? Bisa pakai tangan. Iya. Kayak Tadi kamu bukti nyata bisa melakukan. bukti nyata. Ya bener banget tuh Kak. Nah, kalau gitu thank you banget ya Kak Kaira, udah kita bareng-bareng kayak gini, dan sekarang aku langsung serahin aja deh ke MC-nya. Oke, makasih Andin. Makasih juga Cika ini udah sharing-sharing gimana cara buat scrunchie ya ke kita-kita. Nah, sebelum kita masuk ke sesi penutup, gak afdol dong ya kalau misalnya kita nggak foto-foto bareng nih di acara workshop sekarang. Jadi, aku mau ngajak teman-teman semua nih, bagi yang belum on cam, bisa on cam dulu. Dan aku juga mau ngajak Andin dan juga Kak Kaira nih untuk foto bareng kita. Oke, untuk teman-teman dari dokumentasi, aku mau minta tolong buat foto-foto kita ya. Dimulai dari slide yang pertama dulu. Kita mulai ya fotonya. 1, 2, 3. Saya selanjutnya lagi. 1, 2, 3. Masih banyak nih teman-teman. Jangan berhenti dulu bergayanya ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Masih ada nih teman-teman. Yang terakhir nih ya. 1, 2, 3. Oke nih, makasih banyak teman-teman. Dan aku mau ngingetin lagi buat teman-teman yang sekiranya membutuhkan sertifikat keikutsertaan dari workshop ini dan belum daftar melalui Google Form yang sudah diberikan oleh panitia, boleh langsung aja nih di-scan barcode-nya atau langsung aja diketik si link-nya. Dan untuk sertifikatnya itu akan kami bagikan melalui website Manifesto di www.manifesto.online ya teman-teman. Selambat-lambatnya pada H+7 setelah rangkaian Manifesto ini berakhir. Tapi untuk teman-teman yang belum ngisi link pendaftar aja ya, buat yang udah nggak usah ngisi lagi. Dan buat teman-teman lain yang mungkin ingin memberikan feedback nih untuk kita-kita sebagai panitia Manifesto, boleh langsung aja di DM di Instagram Manifesto, di @manifesto teman-teman. Oke nih, aku juga mau ingetin juga kalian karena setelah ini masih ada acara-acara lain yang gak kalah seru. Setelah ini bakal ada webinar dari narasumber Buki Prima Putri, terus ada juga dari Waste for Change, Green Welfare, terus ada juga live talk serta penampilan spesial dari Rasukma. Untuk informasi lebih lanjut bisa langsung aja dicek Instagramnya @manifesto atau di website kita di manifesto.online. Oke, sebelum kita mengakhiri acara ini, mungkin aku mau tanya-tanya dulu nih ke narasumber kita yaitu Cikai tentang kesan-pesannya setelah menjadi narasumber di acara workshop ini. Gimana nih Kak kesan-pesannya? Seru banget, serius. Kayak aku senang aja sih, aku tuh dari dulu selalu senang sama acara-acara mahasiswa gitu, karena kan semua kayak pasti ide-idenya gitu kan dari kalian kan, aku kayak keren aja gitu, wow keren gitu. Soalnya waktu aku kuliah aku nggak bikin kayak gini-gini sama sekali, tapi cuma ngejahit-jahit doang, nggak ada acara kampusnya gitu kan, jadi setiap kali ada acara kampus tuh aku pasti kayak excited, terus sangat apresiasi banget buat panitia-panitianya, keren banget acaranya. Thank you udah ajakin aku ya. Sama-sama Cikai. Oke, makasih banyak ya Cikai udah sharing-sharing sama kita nih tadi. Oke, aku juga nggak lupa pengen ngucapin terima kasih banyak nih buat sponsor kita nih di Manifesto 2020 yaitu Teachcast with Oxford. Jadi kalian tahu nggak sih kalau di Indonesia itu ada pelatihan yang namanya Teachcast with Oxford. Jadi Teachcast with Oxford itu tuh menyediakan program pelatihan bahasa Inggris berbasis conversation. Dan sebelum ada di Indonesia, Teachcast with Oxford ini juga udah ada di negara-negara lain seperti di Korea Selatan, terus di Jepang, China, terus ada juga nih di Saudi Arabia, Turki, dan juga Brazil. Jadi pokoknya Teachcast with Oxford ini udah benar-benar kredibel banget dan terpercaya ya. Jadi buat kalian yang pengen belajar bahasa Inggris, bisa langsung aja nih kontak ke Teachcast with Oxford ya teman-teman. Dan oke teman-teman nih, karena kita udah ada di penghujung acara ya, nggak kerasa banget. Aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin acara workshop ini dari awal sampai akhir. Terus aku juga mau ngucapin terima kasih juga buat narasumber kita yaitu Cikai dan juga Andin yang udah memoderatori acara workshop kali ini. Terus teman-teman, pokoknya semoga apa yang sudah di-sharingkan tadi bisa berguna buat kita semua. Semoga bisa jadi ide bisnis juga ya untuk ke depannya, karena sekarang kita lagi pandemi juga, bisa cari uang juga nih dari rumah.
Dan aku juga mau ingetin kalian, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune aja di Manifesto ini, karena setelah ini masih banyak performance menarik lainnya, seperti ada film Manifesto, ada juga penampilan dari kelas praktek manajemen, terus ada juga band-band angkatan, terus ada band dari eksternal juga, terus jangan lupa juga ada business competition teman-teman, jangan lupa untuk ditonton ya. Oke teman-teman, setelah acara workshop ini berakhir, jangan lupa untuk merefresh halaman dari website Manifesto di Manifesto Online ya teman-teman. Oke, segitu aja dari kita. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih semuanya. See you.